Anda kembali bersama kami di Newscast. Pemirsa, mulai 24 April pukul 00 atau tepatnya hari ini, Kementerian Perhubungan akan melarang sementara semua sarana transportasi umum, darat, laut, udara, kereta api maupun kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan tujuan keluar atau masuk wilayah PSBB, Jabodetabek atau zona merah COVID-19 lainnya. Kita saksikan kembali pernyataan juru bicara Kementerian Perhubungan pada 23 April kemarin. Kementerian Perhubungan bersama pihak-pihak terkait juga telah dan akan terus berkoordinasi untuk melaksanakan teknis implementasi kebijakan ini, termasuk diantaranya kementerian terkait, Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, dan operator kereta api. Perlu disadari, perlu dipahami bahwa peraturan ini akan mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 31 Mei 2020 untuk transportasi darat, tanggal 15 Juni untuk kereta api, tanggal 8 Juni untuk transportasi laut, dan 1 Juni untuk transportasi udara. Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika pandemi COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, kami meminta kepada seluruh anggota masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dan mematuhi peraturan ini. Mulai malam ini juga, semua unsur yang terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan ini. Ya, pemerintah memberlakukan pelarangan semua jenis angkutan penumpang, baik darat, laut, dan udara. Larangan ini adalah salah satu langkah untuk memperkuat larangan mudik yang diberlakukan dalam rangka penerapan PSBB dan juga menekan penyebaran virus corona. Bagaimana penerapannya dan apa dampaknya bagi kondisi sosial, termasuk juga persoalan transportasi di Indonesia, kita akan bahas bersama Bapak Dharma Ningtyas yang merupakan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Bang Dharma, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat, Aldi. Semoga Aldi dan para pemirsa CNN dalam keadaan sehat juga ya. Baik, amin. Bang Dharma, kita langsung saja ke persoalan pembatasan arus kendaraan untuk pelarangan mudik ini. Apa catatan Anda terhadap Permen Hub yang baru keluar ini, Bang? Ya, pertama saya sih senang ya, karena kebetulan tanggal 12 April yang lalu Instran mengadakan diskusi mengenai sebaiknya mudik atau tidak, dan ternyata semua narasumber itu sepakat tidak mudik karena mudik bisa menjadi media penyebaran virus corona ini lebih masif lagi ke daerah-daerah. Nah, sehingga dengan adanya keputusan untuk tidak mudik itu saya gembira, dan keluarnya Permen Hub nomor 25 ini saya kira sudah jelas apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang ada di lapangan, dalam hal ini kepolisian dan teman-teman perhubungan sendiri untuk mengendalikan pergerakan transportasi. Jadi menurut saya permen ini sudah cukup clear apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Menurut saya yang paling penting adalah ketegasan aparat di lapangan. Jadi tidak boleh ada lagi pengecualian. Sejauh tidak ada pengecualian, saya kira pelarangan mudik ini bisa efektif untuk memutus mata rantai merebaknya wabah ke daerah-daerah. Nah, persoalan yang dihadapi tentu saja adalah teman-teman operator transportasi, baik itu darat, laut, udara, itu yang saya kira harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena ketika moda transportasi mereka itu tidak beroperasi, maka sebetulnya yang berkurang itu hanya beban operasional, gitu. Tetapi beban tetap seperti misalnya cicilan ke bank, SDM, pemeliharaan kendaraan itu kan tetap gitu. Nah, apakah negara dalam hal ini pemerintah itu sudah memikirkan memberikan kompensasi kepada para operator itu? Kalau kereta api kebetulan masih BUMN, jadi saya kira seluruh kerugian PT Kereta Api itu tidak ada masalah misalnya ditanggung oleh negara, atau juga misalnya Garuda kan BUMN. Tetapi yang swasta ini baik itu
laut, udara, darat, dalam hal ini yang berbasis bis, ini yang swasta murni ini saya kira yang harus dicarikan jalan keluarnya. Sementara kalau yang saya baca itu kan kompensasi baru diberikan untuk yang udara. Nah, yang darat bagaimana? Kebetulan yang darat ini mayoritas justru swasta. Yang BUMN-nya kan cuma Damri. Demikian juga kapal laut itu yang BUMN kan Pelni. Nah, yang BUMN menurut saya sih sejauh negara itu masih eksis, masih bisa di-cover oleh negara. Tetapi yang swasta ini saya kira yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Oke, kita sepakat kalau ini yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, tapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya tentang konsekuensi yang tadi Anda sebutkan terhadap para pengguna transportasi, para pengusaha jasa transportasi begitu. Nah, kalau Anda melihat adanya pembatasan transportasi mudik ini, Bang Dharma, sebetulnya seberapa masif nanti dampaknya terhadap arus perputaran barang maupun arus perputaran penumpang, terutama saat ini kita sedang, kalau tahun-tahun biasanya begitu, ini adalah musim mudik lebaran di mana masyarakat sangat masif jumlahnya yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Kalau ini karena larangan dan sebetulnya kan masyarakat itu juga punya kesadaran. Kalau kami melakukan perjalanan itu punya risiko. Hanya saja memang kan ada orang yang de facto dihadapkan pada persoalan untuk survive di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terutama kan yang mudik paling banyak kan dari Jabodetabek ya. Nah, karena itu menurut saya supaya tidak terjadi pergerakan yang cukup masif antar warga dari wilayah Jabodetabek, pemerintah, entah itu pemerintah pusat, entah pemerintah daerah, itu mestinya segera memberikan kecukupan minimal pangan ya kepada warga yang punya potensi untuk mudik tadi. Kalau dari surveinya perhubungan itu kan ada 24% yang masih ngotot mau mudik. Nah, ini harus dicari sebetulnya yang membuat mereka ngotot itu apa. Kalau memang itu persoalan ekonomi di sini, pemerintah bisa memaksa mereka, menahan mereka untuk tidak mudik, tapi dengan kecukupan hidupnya. Dan saya kira tidak perlu dipertentangkan itu pemerintah daerah atau pokoknya ini warga Indonesia dicukupi kebutuhannya supaya mereka tidak mudik. Begitu menurut saya. Baik, Bang Dharma, ini saya juga ingin mengetahui nanti bagaimana potensi kerugian yang bisa didapatkan oleh para pengusaha jasa transportasi. Nanti kita bahas usai jeda. Bang Dharma, kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newscast akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Newscast. Agar bisa mudik sebelum diberlakukan pelarangan, belasan warga dari Jakarta sengaja menggunakan kendaraan wisata. Sementara itu, seorang penumpang bus rute Tanjung Priok, Bandung terindikasi positif COVID-19 setelah menjalani rapid test di Terminal Lewi Panjang, Bandung pada Kamis siang. Petugas gabungan gugus COVID-19 Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis petang menjaring 15 pemudik dari Jakarta yang naik 2 minibus pariwisata. Sebagian pemudik ini tidak mengenakan masker dan mengabaikan imbauan jaga jarak dalam kendaraan. Khawatir terpapar COVID-19, semua penumpang diminta menjalankan pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, dan diberi masker di posko gugus COVID-19. Hasil pemeriksaan menunjukkan mereka sehat. Mereka pun diwajibkan melapor kepada Ketua RT dan RW setempat dan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Hasil pemeriksaan kondisi saat ini masih dalam suhu normal di kisaran 36 dan 37. Ini masih di bawah normal, masih suhu normal sehingga ini bisa diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Kamis siang, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung menggelar rapid test COVID-19 di Terminal Lewi Panjang bagi penumpang bus angkutan dalam provinsi dan angkutan antar provinsi. Hasilnya, seorang penumpang bus rute Jakarta-Bandung terindikasi positif. Penumpang yang berasal dari Bekasi ini pun kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan guna ditangani lebih lanjut.
Adapun 10 penumpang lain didata oleh petugas karena masuk kategori orang dalam pemantauan. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Bang Darman Intias yang merupakan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Bang Darman masih bergabung bersama kami. Ya. Ya, Bang, tadi saya sempat menyinggung soal bagaimana kerugian nanti akan dihadapi oleh para pengelola jasa transportasi. Kalau kita ketahui memang pada saat musim mudik lebaran seharusnya menjadi musim yang sangat bisa mendulang rupiah sangat banyak begitu ya, high demand, high profit juga bagi para pengelola jasa transportasi. Namun adanya pembatasan pelarangan mudik ini kemudian seperti sebuah mimpi buruk di tengah hari begitu. Lalu Anda melihat kerugian yang kemungkinan ini didapat, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap kerugian-kerugian para pengusaha jasa transportasi ini? Ya, pertama mereka itu sejak 15 Maret itu sebetulnya sudah mengalami penurunan penumpang sampai 80%. Itu. Nah, dengan adanya pelarangan ini berarti mereka kan sudah minus 0% nggak ada pemasukan. Kalau tidak operasi, sementara mereka satu harus menyicil ke bank, harus memaintain kendaraan itu supaya tetap prima, tetap membayar karyawan, berarti mereka itu akan mengalami minus. Gitu. Jadi bukan hanya nol pendapatan tapi minus. Gitu. Nah, karena itulah sebetulnya menurut saya pemerintah tetap harus mengambil peran, entah dalam bentuknya kompensasi atau apa, kan mereka dilarang untuk beroperasi. Nah, sementara kan pikiran mereka kita harus berjalan terus karena yang diatur di peraturan OJK itu kan hanya yang memiliki pinjaman 10 miliar ke bawah. Sementara kalau teman-teman akap ini pasti pinjamannya di atas 10 miliar. Nah, kalau mereka nggak mendapat keringanan, maka akan kebel-kebel teman-teman pengusaha akap ini. Dan nanti kalau misalnya mereka sampai bangkrut semua dan kondisi menjadi normal, maka sebetulnya yang rugi juga negara karena akan susah untuk membangkitkan swasta untuk invest ke sektor transportasi lagi. Karena itu menurut saya minimal pemerintah itu mengcover biaya tetap yang timbul karena adanya pelarangan untuk mudik ini. Karena memang betul seperti yang Ali katakan bahwa teman-teman ini sebetulnya kan berharap kerugian-kerugian yang ada kemarin itu akan tertutup pada saat angkutan mudik lebaran. Tetapi kan angkutan mudik lebarannya nggak ada, berarti mereka nggak bisa menutup kerugian-kerugian. Itu satu masalah. Yang masalah lain, kan pasti sudah banyak yang pesan tiket gitu. Dan menurut peraturan Menteri Perhubungan ini kan tiket itu harus dikembalikan 100%. Sementara mesti dugaan saya uang yang masuk dari tiket itu sudah diinvestasikan untuk perbaikan sarananya gitu. Jadi mereka sudah terlanjur mengeluarkan mengeluarkan uang tiket untuk invest dan kendaraan, sekarang harus mengembalikan 100%. Jadi ini saya kira masa yang paling sulit untuk teman-teman angkutan umum. Baik itu darat, laut maupun udara. Ya, jadi Bang Dharma, ini di tengah force major situasi yang seperti ini, begitu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, penumpang masih berhak untuk menerima dananya 100% kembali, begitu ya Bang? Ya, kalau menurut Permendikbud itu begitu. Baik itu untuk kereta api, baik itu untuk bis, itu penumpang berhak memperoleh pengembalian 100%. Nah, kalau itu kan berarti pemerintah yang harus memikirkan, karena ini kan force major ya, jadi bukan karena kelalaian operator, tapi ini keputusan politik. Kalau keputusan politik, berarti pemerintah juga harus mengambil sikap politik untuk menyelamatkan angkutan umum kita, baik itu bis, kereta api, laut maupun udara. Gitu. Karena kalau kita tidak selamatkan sekarang, nanti ketika ekonomi atau virusnya berlalu, maka kita akan kesulitan sendiri untuk mendapatkan layanan jasa angkutan umum. Baik,
Bang Darmaning Tias, ini semoga masyarakat dan juga para pengusaha jasa transportasi semuanya bisa berlapang dada menerima situasi ini dengan legowo begitu, dan juga kita sambil menanti solusi apa yang nantinya akan diberikan pemerintah agar nantinya jasa transportasi baik barang maupun penumpang ini bisa kembali booming lagi setelah semua masa pandemi COVID-19 ini usai atau berakhir. Terima kasih Bang Darmaning Tias, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi, sudah bergabung bersama kami malam ini. Selamat malam, Bang. Selamat malam juga Aldi dan pemirsa CNN Indonesia. Kita ke informasi berikutnya. Meski sudah ada larangan mudik, hari ini sejumlah bandara di beberapa daerah masih melayani penerbangan domestik. Warga yang khawatir penerbangan akan ditutup memanfaatkannya untuk segera pulang ke kampung halaman. Pasca pemberlakuan larangan mudik yang membuat penerbangan komersial juga ditiadakan sementara, kondisi Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Maros, Sulawesi Selatan pada Jumat siang terlihat sangat sepi. Hanya ada beberapa calon penumpang yang terlanjur datang ke bandara menunggu kepastian pemberangkatan oleh pihak maskapai. Kebanyakan dari mereka memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan karena maskapai tidak memberikan jaminan jadwal keberangkatan. Dari Pinrang mau ke Tarakan. Tarakan, kampungnya ya? Iya. Naik apa? Naik Lion. Naik Lion jam? Jam 1. Jam 1. Batam. Oh, batal. Apa kata pihak maskapai? Bilang, ada penerbangan untuk ke sana untuk jam 11. Jam 11. Di Balikpapan lagi tidak ada penerbangan untuk ke Tarakan. Berbeda halnya dengan penerbangan komersial di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Sedikitnya masih ada 10 penerbangan komersial yang beroperasi normal hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk Bandara Udara Samratulangi per tanggal 24 April 2020 hari ini masih beroperasi sampai dengan jam 8 malam dan tetap melayani penerbangan komersial. Dan yang berangkat kita ada 7 penerbangan dari Jakarta untuk ke Jakarta menggunakan Batik dan Citylink, Makassar menggunakan Lion, dan Ternate menggunakan Wings Air, dan ke Halmahera juga menggunakan Wings Air. Begitu pula di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jalur transportasi udara yang masih dibuka membuat sejumlah warga memanfaatkannya untuk segera pulang ke kampung halaman. Tim Liputan CNN Indonesia. Aksi petugas medis COVID-19 berseragam APD lengkap yang menghibur pasien di ruang isolasi RSUD Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur mendadak viral di media sosial. CNN Indonesia Newscast segera kembali.